Tanpa aku. Aku rindu saat-saat itu. Saat semuanya masih baik-baik saja. Tentunya tanpa kehadiran sosok lain yang kini singgah di hatinya. Malam demi malam yang kulalui rasanya semakin sunyi saja. Tanpa ocehanmu, tanpa omelanmu, tanpa candaanmu, dan tanpa kehadiranmu. Mungkin inilah jawaban dari semua tanda tanya yang melekat di pikiranku. Mengapa kamu jarang mengabariku lagi? Mengapa kamu seperti menjaga jarak denganku? Mengapa kamu berbeda? Mengapa kamu tak peduli lagi denganku? Aku mulai kacau dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kejadian sore tadi sudah cukup menjawab semua pertanyaanku tentang perubahan sikapmu. Sosok lain. Ya, sosok lain yang kini mulai menggeser posisiku di hatimu. Apa yang salah? Apa yang membuatmu berpaling lagi padanya? Apa yang harus kulakukan agar kamu kembali? Pertanyaan lain pun mulai mengacaukan pikiranku. Satu pertanyaan terjawab, tapi pertanyaan lain pun muncul lagi. Aku lelah denganmu, dengan hubungan ini, dan aku lelah memahami sikap-sikapmu yang sama sekali bukan kamu yang kukenal. Entahlah, otakku sudah sangat kacau. Sayang, panggilku sok mesra padamu. Ada apa? Sahutmu tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Matamu masih tertuju pada laptop yang masih menyala di meja depanmu. Sedangkan jari-jarimu masih menari-nari liar di atas keyboard. Sesekali kamu menyunggingkan senyummu pada layar. Entah sedang apa dirimu. Aku tak berani bertanya. Kamu kenapa? Cuek banget sama aku. Jawabku sambil mencari pusat perhatian lain agar aku tak begitu menatapmu. Tidak apa-apa, perasaanmu aja, Kay. Aku mencoba melirik diam-diam ke arahmu. Kamu masih fokus pada kesibukanmu dari tadi. Tak mempedulikan sama sekali. Dan lebih parahnya, kamu memanggil apa tadi? Kay? Aku sama sekali tak percaya. Ya memang benar namaku Keina. Keina Larissa. Tapi aneh saja. Biasanya kamu memanggil Hona, panggilan sayangmu untukku. Mungkin kamu memang sudah tidak sayang lagi padaku. Ya, mungkin. Aku segera beranjak dari sofa yang sedari tadi menopang tubuhku. Mungkin dia sama sepertiku. Lelah menahan semua beban ini. Dan kami sama-sama mencoba bertahan. Kulangkahkan kakiku meninggalkanmu, yang masih sibuk dengan urusan yang entah apa itu. Aku berjalan pelan dan berharap kamu akan mengejarku dan meminta maaf padaku. Tapi ternyata hingga aku sampai di depan pintu keluar pun, tetap saja tidak ada reaksi apa-apa darimu. Kecewa?
Ya pastilah. Padahal baru saja kau menelponku agar datang di kafe depan kampus untuk menemanimu makan siang. Tapi apa yang ku dapat? Peduli padaku saja tidak. Bahkan aku pun tidak jadi makan siang denganmu. Kulihat kamu masih asyik dengan laptopmu. Tak tahu apa yang sedang kau lakukan. Terserah, aku sangat kecewa. Sore ini hujan mengguyur kota kecil tempatku sejak lahir. Aku hanya termenung menatap jendela kamarku yang mulai basah. Kulihat titikan embun menempel di sana. Aku baru sadar sedari tadi aku tengah memangku notebook putih kesayanganku. Berkali-kali aku menaik turunkan scroll bar di profilmu. Aku sendiri juga tak tahu apa yang kulihat. Mencoba stalk status-status kamu. Kurasa tidak. Kulihat terakhir kali kamu mengupdate adalah berminggu-minggu yang lalu, dan tulisan-tulisanmu tidak ada yang menarik perhatianku. Semuanya tentang bola, dan aku sama sekali tak mengerti. Entah kenapa tiba-tiba aku tertarik untuk membuka akun Facebookmu. Ya, semenjak awal jadian, kita memang bertukar password. Kamu yang memintanya. Aku sendiri tak mengerti apa gunanya. Mungkin agar kita saling percaya. Aku selalu percaya padamu kok. Aku segera mengetikkan email dan passwordmu, mulai menelusuri setiap kata yang dilewati oleh kedua bola mataku. Lebih tepatnya, aku mulai menelusuri masa lalumu, membaca pesan dinding yang entah kapan datangnya. Aku tersenyum-senyum sendiri melihat awal perkenalan kita. Ya, kita memang berkenalan lewat dunia maya. Sangat aneh, saling kenal di dunia maya, tetapi bisa bertahan dengan status pacar sampai sekarang. Jari-jariku mulai jahil. Aku membuka pesan masuk Facebookmu. Aku tak merasakan apapun ketika membaca setiap pesan yang masuk untukmu. Tapi satu nama mulai mengusikku. Ku baca pesan itu tanpa terlewat satupun. Awalnya mungkin hanya sekedar bertanya kabar. Namun hatiku mulai berdebar, apalagi saat namaku mulai disebut-sebut. Ini pesanmu dengan mantan pacarmu, yaitu Arina Putri. Arina bertanya, "Bagaimana dengan pacarmu? Kurasa kalian sangat cocok." Maksudmu Keina? Ya tentu saja, kalian bertahan cukup lama, bahkan melebihi kita. Sudahlah Rin, aku tak pernah cinta dia. Kamu tahu sendiri kan, aku terpaksa jadian dengannya setelah kita putus. Hehe, benar. Saat itu aku memang bodoh pernah meninggalkanmu. Rin, boleh aku jujur? Tentang apa? Tentang kita? Kita? Ya, aku tak pernah bisa melupakanmu. Benarkah? Ya, benar. Aku masih menginginkanmu. Perasaanku juga tak pernah berubah. Kamu serius, Rin? Tentu. Tapi
Tapi bagaimana dengan Keina? Tenang saja, aku akan mengakhiri hubunganku dengannya secepatnya. Kamu yakin? Ya, aku tak bisa membohongi perasaanku. Sepertinya aku mencintaimu lagi. Makasih. Aku sayang kamu, Teh. Butiran kristal bening mulai menjelajahi mataku, lalu mengalir melewati garis bibir hingga leherku. Aku menangis. Ya, menangisi diriku. Aku tak percaya dengan apa yang kamu perbuat padaku. Kamu ingin meninggalkanku setelah sekian banyak hari yang kita lalui, menyisakan beribu-ribu kenangan. Ya, semua masih membekas bersama luka yang selama ini kau beri padaku. Dan aku baru sadar, aku menjadi tempat pelarianmu atas Arina. Sunyi, sepi, dan tenang. Ya, itulah kenapa aku suka berada di tempat ini. Ia selalu menjadi saksi atas semua hal yang terjadi padaku. Di saat sedih, gundah, dan tak tahu jalan keluar masalah-masalahku, aku selalu ke tempat ini. Desiran ombak yang bergemuruh tak pernah menggangguku. Mereka berlarian ke sana kemari, kadang ke tepi, kadang ke tengah. Persis seperti kamu, kadang putih, kadang hitam, abu-abu dan terlihat semu di mataku. Pantai. Kini aku terduduk di atas pasir putih yang tak begitu halus. Sesekali gulungan ombak menyambar tempatku termangu. Mulutku terkunci tanpa suara, tapi jari-jari mungilku menari-nari di atas pasir yang lembab itu. Setelah jariku selesai bekerja, gulungan ombak itu datang dan merusaknya. Aku sangat kesal dengan ombak yang menyapu hasil tanganku itu. Aku mulai berpindah ke tempat yang lebih tepi. Jari-jariku mulai menari lagi. Aku tersenyum senang saat melihat hasil tanganku dapat kunikmati beberapa saat. Tapi gulungan ombak nakal itu datang lagi, menghancurkan semua yang kubuat. Berkali-kali aku memindahkan tubuhku ke tempat yang aman, yang tak dilalui ombak nakal itu. Dan mulai kutulis lagi namamu di atas pasir yang basah. Tapi hasilnya sama saja. Ombak-ombak kecil yang nakal itu selalu menghapusnya. Aku berlari mengejar gulungan ombak yang mulai diseret induknya. Dasar ombak jahat! Aku berteriak pada ombak itu, berusaha memakinya agar ia mengembalikan namamu di sana. Aku sudah sangat lelah. Aku lelah akan pertahananku selama ini. Ya, aku sudah terlalu lama bertahan dalam kondisi seperti ini. Mungkin kalian pikir aku berlebihan, tapi memang seperti inilah keadaanku. Sudah terlalu lama aku berpura-pura di depanmu. Selama ini, aku tak pernah bertanya padamu tentang apa yang kulihat 2 minggu yang lalu. Aku masih berusaha untuk biasa saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sikapmu padaku pun makin menjadi
Aku sadar kamu selalu berusaha membuatku membencimu. Aku juga sadar bahwa kamu sangat ingin meninggalkanku. Demi Arina tentunya. Aku tak tahu apa yang berkecamuk di hatiku saat ini. Mungkin inikah yang namanya galau, yang selalu dibilang anak-anak remaja masa kini. Aku pun juga tak tahu apa yang membuatku galau. Apakah yang harus kupilih? Bertahan atau menyerah? Ya, sekarang aku tahu jawabannya. Entah apakah aku masih sanggup untuk menjalani pilihanku ini. Aku sudah lelah berpura-pura. Aku sakit menahan beban yang ada di hatiku. Aku sudah sangat lelah dengan pertahanan yang kubuat selama ini. Kupikir inilah akhir kita. Terima kasih untuk semuanya, Theo. Semoga kamu bahagia dengannya. Keina. Kulihat senyum tipis mulai menghias wajahmu. Ya, aku memang telah mengirim pesan singkat di pintu lokermu. Sepertinya kamu sudah lega dengan keputusanku. Tak kulihat kurat penyesalan di wajahmu. Yang kulihat hanyalah seorang Theo dengan muka segar dan berseri-seri. Bahkan kamu tak pernah seceria itu saat bersamaku. Semenderita itukah kamu saat bersamaku? Sekarang, akulah yang merasa tak enak. Aku merasa bersalah telah merenggut kebahagiaanmu selama 1 tahun. 1 tahun bukan waktu yang singkat, kan? Entahlah, segera aku membalikan badanku dan segera pergi meninggalkan sosokmu yang telah menemaniku setahun ini. Jujur, aku sangat mencintaimu. Tapi lihatlah, kamu lebih bahagia tanpa aku. Mencintai tak harus memiliki. Kita tidak bisa memastikan apakah ia akan bahagia bersama kita, seperti kita bahagia saat bersamanya. Yakinlah, kebahagiaan sejatimu masih menunggu di sana. Ikhlaskan dia, biarkan dia bahagia. Kamu akan menjadi orang yang lebih bahagia.